khususnya bagi yang berstatus mahasiswa. Karena apa? Karena mereka akhirnya dapat menyelesaikan tugas akhir mereka dengan segenap jiwa dan raga mereka. Demikian juga mereka akhirnya telah membuktikan kepada orang terdekat dan tersayang mereka, khususnya kedua orang tuanya. Namun, siapa sangka satu tangga yang telah mereka selesaikan tersebut merupakan langkah awal untuk meniti karir di dunia nyata. Hal inilah yang menjadikan mereka dirundung gegana atau gelisah kalau merasa. Sebab dari mereka banyak yang belum siap untuk memasuki dunia kerja. Dalam penelitian Kementerian Riset, Teknologi, dan Perguruan Tinggi pada tahun 2019 ini mencatat bahwasannya hanya sekitar 8,8% dari 7 juta pengangguran adalah sarjana. Sementara pada tahun 2017 hanya 17,5% jumlah tenaga kerja yang diserap dari perguruan tinggi atau sarjana. Nah, akhirnya kali ini teman-teman nggak perlu galau lagi, gelisah lagi, karena kita akan berdiskusi dengan ahlinya, yaitu oleh senior saya yang bernama Mbak Melian dari Selasin. Beliau ini merupakan lulusan dari IBI Teknologi untuk S1-nya ya, kayak sebenarnya beliau lulusan dari Magister Manajemen Ekonomi dari sini. Langsung saja Mbak, mau mulai ya praktik sekarang ya presiden. Makasih, ini kan aku kesempatannya mungkin sedikit bukan ahli dan ya mungkin kalau secara pengalaman lebih mulai sedikit lebih awal mungkin dengan teman-teman yang lain yang masuk atau baru kerja. Untuk sekolah sendiri benar nggak sih? Saya sendiri saya psikologi, istilahnya kalau mungkin saya koreksi saya nggak bisa ekonomi bisa. Jadi buat teman-teman yang mau tahu seputar dunia kerja, jangan mengenal apa sih dunia kerja itu, dengerin diskusinya jangan lupa subscribe, like, comment, like, and share. Yes. Pemilihan dari Selasin. Lahir bulan Mei. Nih benar, cakep. Terus apa lagi? Saya lahir bulan Mei hari Selasa. Sewasin, dari kata Selasa. Oh gitu. Sirnya itu pas zaman saya lahir, saya tahun itu tuh tahun perang keterbukaan Rusia. Perang keterbukaan Rusia, zaman keterbukaan Rusia, jadinya presiden Boris Yeltsin. Ya dulu itu nama saya Sinnya. Ya kreatif kan. Jadi kalau saya lihat emang muka saya kayak berbeda sih, maksudnya liciknya pas jangan licik lah, cerdik ya. Bahasanya yang baik, cerdik, cerdas dan cerdik. Kalau lihat dari, kalau saya nggak salah ingat, saya pernah ngobrol sama saya. Maka di lihat dari atau dari setelah Mei gitu, lihat dari itu ada nama mantan pacar papa saya pas SMA. Kenapa nama mantan diselipin nama? Karena tapi itu jangan dikasih tahu nih. Jangan kocak kamu. Pokoknya waktu itu kalau nggak salah itu iya ada nama mantan pacar papa saya, dan dia ibaratnya Chinese. Oh. Dan pas saya lahir emang katanya mata saya sipit, katanya saya nggak tahu. Itu sejarah nama saya. Kalau nggak ada nama marga ini, nggak ada karena saya kan Jawa Sunda, ibu yang Medan Padang lah, dia marganya Tanjung. Apa lagi? Next lah.
yang terkaitnya kemarin itu Kak, masalah kegalauan milenial sekarang, galauan milenial mau masukin dunia pekerjaan. Tapi jangan ditiru ya pengalamannya kayak saya. Ibaratnya ini tips dari Mbak Sela yang sudah profesional, jangan bukan profesional lah ibaratnya ya sudah masuk dunia kerja. Iya kan, sekitar 7 tahun kan, masih dikit lah itu 7 tahun. Iya. udah bisa dibilang senior lah dibanding yang kita sama-sama belajar ya. Kalau dibilang senior masih memang senior ya. Cuman kalau dibandingin mungkin dengan yang masih di bangku sekolah ya saya lebih duluan. Tapi nggak banyak juga sih duluannya. Kita seumur lah bisa dibilang. Iya kan, ya nggak terima 98 97 kan ya? Iya benar. Iya. Masnya kan 96 malah ini. Asli. Oh itu enggak, ini saya tua-tuain biar kelihatan dewasa. Kelihatan dewasa ya kan, kalau nggak gitu nggak kelihatan dewasa susah ya sih. Emang sebulan sih. Saya bisa masuk dengan kalangan anak mereka. Mau anak TK bisa masuk. Bahaya itu malah nggak bisa. SMP SMA bisa. Kuliah masih cocok ya kan. Iya. S3 berarti. Nggak pengen. Nggak pengen, udah cepet semua aja. Nggak pengen. Kalau dibilang karena tujuan saya kalau S3 saya tetap di dunia kerja sayang. Kalau S3 itu kita harus terjun ke dunia pendidikan atau ke dunia riset karena lebih bersinggungan dibandingkan dengan di dunia kerja. Kan di dunia kerja itu akan lebih banyak kamu tahu rulesnya nih, tapi akan banyak gimana cara kamu bisa nge-bend rules itu. Jadi nggak teoritis. Jadi kamu ngomong itu manajemen kamu tahu gimana caranya gue punya bisnis jalan dan untung, ya kan? Kalau di dunia riset atau di dunia pendidikan kan kamu masih tahu yang benar. Idealnya seperti ini loh, teori kayak gini. Makanya kadang-kadang anak-anak yang baru pada lulus itu kalau mereka belum pernah internship sebelumnya itu pasti akan kaget di dunia kerja karena akan apa sih namanya, Frame-nya beda. bukan frame-nya apa, pola pikirnya gimana kan yang benernya seperti ini loh. Iya betul, teorinya kayak gitu. Iya, saya nggak bisa nyalahin, cuman gimana caranya dia punya pola pikir agak digeser sedikit atau berubah sedikit. Karena kalau nggak gitu pasti di dunia kerja. Itu kalau saya sih sekarang kalau pengalaman saya di dunia kerja itu saya mereka beberapa orang itu bukannya mengecilkan fresh grade atau mahasiswa di zaman sekarang ya. Harusnya dengan segala keterbukaan informasi, teknologi segala macam harusnya mereka bisa lebih siap sama dunia kerja. Karena mereka difasilitasi begitu banyak hal di sekelilingnya secara sosial dan segala macam itu mereka hidup. Tapi kenyataannya saya dapat sekarang banyak sekali mereka tidak siap sama dunia kerja. Satu, namanya kita di dunia kerja, atasan tidak ada kewajiban buat kasih tahu, buat ngasih ilmu. Kita nggak ada kewajiban kecuali kalau kalian nanya, dan saya pun ibaratnya kita sebagai atasan ada waktu untuk ngajarin dia. Artinya kan will-nya dia untuk bisa, ibaratnya kalau dia untuk bisa menjadi bisa harus lebih besar. Itu yang jarang saya temui. Jadi will-nya saya nggak tahu ya ibaratnya apa yang salah dan segala macam, atau mungkin culture perusahaan yang tidak sesuai dengan dia punya kepribadian. Saya nggak tahu, tapi itu yang kenyataannya banyak. Kayak ditanya, ini udah selesai belum? Belum, tapi kenapa belum selesai? Alasannya nggak tahu. Itu buat saya sekali kita maklumi, baru masuk. Iya dong. 2 kali kita bertanya tanya, ya nggak sih? 3 kali kita sebagai user terus kasarnya
maunya gimana gitu kan gitu dong Ya dan sih, sekarang ya kerja nggak sih gitu kan? kamu maunya ibaratnya kalau kamu tidak masih masukan kamu ke user, ibaratnya ke kamu punya superior kamu nggak akan tahu superior kamu kan ibaratnya nggak akan pernah mau tahu masukan kamu apa setelah kamu deliver ke saya. Bener gak sih? Lu nggak mau ibaratnya terserah lu mau susah kayak apa selama lu nggak mau menggunakan uang kamu juga artinya tuh menganggap gak ada kesulitan dan harusnya lu bisa deliver lu punya kerjaan dan Tuhan gitu. Nah itu yang jarang kejadian ibaratnya yang sering saya temui itu oh nggak tahu serius oh nggak tahu saya selalu nanya kalau nggak tahu oke nggak tahu sudah coba dicari tahu Google ada Nah, bener nggak sih oke dibilang Google kamu nggak kali dari Google itu kamu print bahannya kamu datang ke superior misalkan bisa dibuka Pak saya udah cari tahu nih tentang saya ini saya cari tahu di Google seperti ini cuma saya takut saya salah artikan ya dong jangan datang ke superior bos kan saya nggak tahu gimana cara kerjanya kan saya nggak tahu nih hasil akhirnya gimana nggak kocak kan iya. berarti saya nggak berarti kita sebagai user nggak pernah nuntut banyak dari fresh grad tapi yang kita tuntut itu kemampuan mereka untuk menjadi bisa Nah, itu aja ibaratnya kemauan kita pun sebagai user kalau kita mencoba mengharapkan untuk mereka sekali dan terus bisa usernya yang gila itu serius ibaratnya itu usernya yang kayak sebenarnya ya lu kok kayak gitu berarti lu orang pendidikan bukan orang praktisi akan melihat kemauan dia dan usaha dia untuk bisa berdeliver itu pekerjaan ini dong kecuali kalau kamu hire manager atau hire supervisor terus mereka dia nggak tahu kerjaannya something wrong with their guy ya tapi kalau kamu hire fresh dan untuk kakak staff untuk level staff kamu nggak bisa mengharapkan itu even fresh grad itu punya pengalaman 1-2 tahun kerja ya even itu karena buat saya untuk orang bisa mengerti apa yang dia kerjakan seenggaknya 3-4-5 tahun setahun 2 tahun kamu baru kenal yang kerja itu apa kok saya itu di dunia sekolah itu pendidikan pas saya universitas setahun 2 tahun saya nggak tahu saya pelajari loh yang penting masuk kelas ujian bisa selesai keluar nilai pulang jujur tapi kita mulai mau mengerti apa itu kita punya kuliah pendidikan itu saat masuk ke tingkat 3 apa semester 5 karena mulai konsentrasi karena di situ kita akan udah mikir kita skripsi mau apa konsentrasi mau ngambil apa seenggaknya kan itu kan baru mikir tuh oke konsentrasi gue ini kalau ini berarti nanti gue kesini nah jadi mereka baru mikir setahun 2 tahun kan enggak semua mata kuliah wajib ibaratnya kalau di sekolah ada matematika fisika yang wajib kita ambil yang udah ada kurikulumnya makanya di tahun ketiga kita baru bisa mengenal apa yang kita kerjakan saya setahun 2 tahun tuh nggak tahu loh teori psikologi ini saya ingat jujur saya nggak ingat itu baru saya pahami setelah saya masuk ke semester 3 karena di situ udah mulai penjurusan baru saya ngerti itu apa namanya self esteem baru ngerti saya baru mulai mempelajari oh ini berarti fungsinya ini itu tahun berapa mana saya mau baca segitu tebel buku psikologi kepribadian aduh tebel kan psikologi kepribadian jadi buat saya kalau setelah 2 tahun itu berarti dia baru sudah mulai mengenal dunia kerja ini udah mulai tahu nih apa yang diharapkan dari dia sebagai seorang karyawan di ketiga baru dia bisa recreate dia punya image diri di perusahaan di tempat kerja dia baru menciptakan dia punya image sama integritas kemampuannya semangat ya kan skillnya komunikasinya itu kan baru muncul setelah 2 tahun kerjaan ini kerjaan itu ya kan kamu kalau
batas yang dipakai. Itu bukan karena kita sebagai superior nggak mau pakai, tapi ada hal yang lebih besar yang harus kita putuskan, kerjakan dibandingkan dengan kamu punya ide. Ide kamu bukan berarti ditolak, tidak. Mungkin sesuatu nanti kalau kamu sudah pada posisi tertentu, mari kita bahas ide itu. Ya, jadi jangan pernah menganggap superior kamu itu lupa dengan ide kamu, dengan semua ide kamu ucapkan. Jadi itu aja ibaratnya kalau begitu. Yang saya tangkap sih, ibaratnya pengalaman saya selama saya kerja terus hire orang segala macam itu ya mental lah. Dia tuh mentalitas dia untuk masuk dunia kerja tuh anak milenial sekarang kurang, karena mungkin otaknya dia akan mungkin kalau misalnya mentalnya kayak gitu akan lebih tepatnya satu jadi entrepreneur. Beda loh mental entrepreneur sama mental kita kerja di perusahaan beda loh. Entrepreneur kamu gak akan mau dikekang. Ya gue mikir kayak gini, gue mau ngerjain kayak gini segala macam suka sama gue, mau hasilnya gimana suka sama gue. Kalau di perusahaan sesuka-sukanya kita tetap ada rules and regulation yang kita nggak boleh keluar dari sini. Nah itu loh Kak, at least kan selama 1 sampai 2 tahun kan baru pengenalan dengan dunia kerja. Iya. Nah cara mereka untuk adaptasi itu loh di lingkungan kerjanya seperti apa sih? Caranya bergaul. Adaptasi dengan lingkungan plus kerjaannya loh, karena Bergaul. Karena gini, kita ngomongin contoh di HR di perusahaan startup dengan HR di perusahaan yang sudah established itu berbeda jauh. HR di perusahaan established itu mereka sudah punya pagu yang jelas. HR di perusahaan startup you have to start from the scratch. Kalau ibaratnya job desk ada, KPI ada, ya kan? Terus kamu punya SOP ada, you have to start from the scratch. Caranya apa? Kalau kamu anak baru lulus dimasukin HR di sana, kalau kamu emang udah pasti bisa bikin job desk, KPI, KMS, performance management system. Kalau kamu tidak bergaul, gimana caranya? Kamu emang sudah tahu pasti job desk di finance itu seperti apa, di IT kayak gimana, di compliance kayak gimana, di digital marketing gimana, di marketing seperti apa. Kalau kamu nggak bergaul, kalau kamu nggak nanya. Jadi kalau mau di perusahaan startup itu harus banyak bergaul dari atas sampai bawah. Jadi jangan mau bergaul dengan yang atas aja. Misalkan memang yang tahu apa yang diharapkan dari seorang karyawan itu atasannya langsung. Misalkan kalau marketing berarti either direktur marketing atau manajer marketing atau GM marketing. Tapi kan kamu nggak mungkin menaikkan direktur marketing, Pak, job desk sales apa? Ya nggak sih? Kalau kamu naik gitu ke sana, pasti akan jawab balik ke kamu. Guna kamu di sini apa? Iya kan? Artinya saat kamu datang ke dia, kamu sudah seenggaknya punya satu blueprint. Entah kamu ngambil contoh dari mana, kamu sudah ada bahan untuk bisa coba dia. Iya kan? Kalau kamu datang nol, Pak, ini jobdesknya apa yang bapak kamu tulis? Pasti akan ditanya balik. Guna kamu di sini apa? Itulah gunanya kamu. Saya nggak bisa menuliskan. Kalau kamu tuliskan, kalau terus kita diskusi kan seperti itu. Tapi itu makanya kalau saya saranin, sebenarnya kalau di dunia kerja itu saya sendiri melihatnya, saya nggak tahu kalau orang perusahaan startup itu jauh lebih menarik dibanding perusahaan established. Kenapa? Tantangannya lebih banyak. Kamu punya ide, mungkin nggak 100% dipakai, tapi lebih dari 50% dipakai. 40% berkembang. Jadi kalau kamu ingin berkarya yang you want to make atau achieve something, itu akan lebih mudah di perusahaan startup. Kenapa? From the scratch, tidak ada masalah. Kalau di perusahaan established enaknya apa? Kamu udah ada pagu,
udah ada SOP. Oke, Masuk jam berapa? misalkan mau dibikin disuruh kamu disuruh analisis sebuah pekerjaan analisis pasti kan kalau di perusahaan established itu udah ada matrix Ya. jauh lebih mudah, tetapi untuk kamu bisa mengecek sesuatu akan lebih sulit. Kenapa? Semua orang bisa mengecek itu dengan cara yang sama karena sudah ada tangganya sendiri. Kalau perusahaan established kan enggak, you have to make something. Jadi buat saya perusahaan startup itu jauh lebih menarik. Kenapa? Kayak apa ya? Kamu tuh kayak nyusun Lego dari awal. Buat saya, cuman ibaratnya saya tuh bukan tipe karyawan banget sih. Mungkin bisa kelihatan ya dari bentukannya, saya tuh bukan tipe karyawan banget. Jadi tadi Ayo lo. jadi bukan tipe karyawan banget. Jadi saya tuh saya tuh lebih banyak, saya tuh punya banyak ide yang bisa saya tuliskan. Kayak di perusahaan saya sekarang saya kerja, hampir semua SOP, bukan hampir, bahkan semua SOP itu saya bikin. KPI pertama kali saya bikin, job desk pertama kali saya bikin, dengan harapan HR yang sekarang bisa mengembangkan itu semua. Iya dong, kita dengan segala keterbatasan saat itu saya bikin. Itu kan artinya dengan source yang terbatas, waktu yang terbatas, saya bisa melakukan sesuatu. Tapi kan tidak sempurna, ini kan harus disempurnakan. Dengan adanya pergantian orang, berarti ada orang baru segala macam dan bisa lebih fokus ke HR, ini kan harus bisa dikembangkan. Kalau tidak dikembangkan kan artinya ada sesuatu yang salah dengan si pemegang posisi itu. Jadi kalau adik misalkan kamu jangan pernah takut ide kamu bisa dikembangkan sama orang, bagus, artinya you help people to make something. Jadi jangan pernah takut kehilangan. Kalau sekarang tuh bilangnya kamu yang ngerjain tapi diakuin orang, jangan pernah takut itu, karena pada akhirnya kemampuan kamu tidak akan diambil sama orang, Justru berkembang. iya kan? Sekarang gini, contohnya gini, kamu ngajarin kelas 1, kamu sudah di kelas 1, misal kamu di kelas 6 ngajarin kelas 1, apakah iya ilmu kamu yang dapat itu? Beda. Artinya kalau kamu sudah berbagi orang, kamu sudah lebih dari itu belajarnya, iya dong. Nah tapi sekarang itu saya yakin di setiap perusahaan banyak orang yang takut KPI-nya diambil sama orang. Banyak. Nah, itu banyak kejadian sama anak-anak fresh grade. Harusnya kalau saya bilang jangan pernah takut, karena kalau memang superior kamu itu orang yang sangat objektif, terlepas dari semua hal yang ada, pasti akan melihat itu. Ya nggak? Sekarang gini, oke, saya KPI diambil orang, terus diambil hasil kerjanya kan, kamu punya otak kemampuan nggak diambil? Ya kalau bisa diambil ya sudah, Anda silakan, tapi tolong dikembangkan. Kalau pas lagi dikembangkan tetap nanya ke kamu, akhirnya orang-orang pun akan tahu pada akhirnya yang punya kemampuan itu kamu, bukan dia. Artinya hasil kerja di kamu itu pasti akan dipertanyakan. Nah itu maksud saya, jangan pernah takut berkompetisi, karena kompetisi itu gimana caranya bukan kamu lebih baik dari orang, lebih baik dari diri kamu sendiri. Dan itu bukan klise ya, tetapi itu emang mental yang harus ada. Tapi banyak di setiap kantor, silahkan tanya, silahkan ditanyakan masing-masing perusahaan yang ada. Saya yakin ketakutan akan hasil kerja dia bersama orang itu pasti banyak dan besar, pasti, karena itu berhubungan dengan performance management. Yes. Penilaian kinerja berhubungan dengan payroll, Salary. Jelas. Kreditnya dia kan. Nah. promosi, karir, Iya. atau bahkan bisa dipromosi. Yes. Ya kan? Tapi maksud saya jangan karena hal itu membuat kamu menjadi tidak ingin berbagi ilmu dan menjadi menutup diri. Jangan. Ya biarin aja, kalau mau ambil silakan aja ambil. Ya bersyukur ya, bagus kalau diambil ya, artinya kamu melepas satu tanggung jawab, kamu bisa fokus ke tanggung jawab yang lain. Ya udah ambil lagi sih. Nah itu sih yang sekarang tuh jarang banget ada mental kayak gitu, karena
bukan salah sih, berarti itu manusiawi ya, karena zaman sekarang semua orang butuh payroll use. Yes. Tapi ibaratnya jangan sampai hanya kamu kehilangan kamu punya kemampuan aslinya. Jadi satu, jangan komunikasi penting. Nah gini loh, banyak yang cerita kan, Siapa yang cerita? teman-teman Teman-temannya bisa minum ya? iya siap. Fresh grade itu kan bekerja di startup. Nah mereka itu banyak yang mengeluhkan kalau mereka adanya penolakan di lingkungan kerja. Karena mereka mengawali HR gitu ya. Yang HR dengan stigma. ini kok gini kan, ini kok anak baru lulus masih muda kok berani-beraninya ngatur-ngatur kita. Ya gitu. Terus ada juga yang masih awal-awal bekerja, terus mereka masih blank lah ya kak ya. Terus mereka coba komunikasi sama divisi yang lain, ternyata divisi yang lain itu nggak mau berbagi. Itu gimana tuh? Berbagi jobdesk mereka. Attitude karyawan ini bagus atau? Kembali lagi kayak gitu sih. Komunikasi pertama, kedua attitude. Nah, Kalau kamu ibaratnya attitude kamu udah merasa paling benar, jangan berharap orang berbagi sama kamu. Jadi misalnya gini, ngerasa kamu orang paling benar, paling ngerti, paling bisa berbagi sama kamu. Pasti enggak dong, pasti ini apaan sih orang itu ibaratnya penolakan itu satu hal yang aja. Tapi gimana caranya kamu HR itu kan jadi jembatan antara karyawan dengan manajemen. Iya dong, di tengah-tengah nih ibaratnya kalau ibaratnya bemper lah. Bempernya manajemen dan karyawan, bempernya karyawan dan manajemen. Ya kan? Nah gimana caranya dia mau berbagi? Akhirnya kan kamu memposisikan diri kamu sebagai teman dengan divisi lain. Misalkan oke kamu staff HR, terus diminta sama bos kamu kok tidak boleh komunikasi sama orang finance. Dimulai lah dari staffnya. Kamu harus tahu leveling. Jangan tiba-tiba masuk langsung ngedekatin manajer atau supervisor. Pasti staffnya pasti akan melihat apaan. merasa nggak dianggap gitu ya. Iya kan? Tapi kalau dia masuk ke staff, ajak ngobrol sebagai temen, terus oke gue mau nanya dong, kalau misalnya sebenarnya kerjaan gue sih finance, gue mau merapin jobdesk nih, biar semuanya enak. Iya dong, pasti kamu kan akan lebih welcome. Ya kan? Kalau dibandingin dengan cara observasi, terus deketin supervisor, orang stigmanya apa? Pasti akan udah jelek. Kalau kita ngomongin di kantor ya, itu realita. Kita nggak bisa mengharapkan orang terima kita langsung, nggak mungkin. Apalagi dengan HR dan segala stigmanya. Oh jangan harap. Nah itu, nanti kalau udah kayak gini, misalkan pasti akan ada omongan dari staff ya. Kalau staff yang sudah merasa nggak tahu, gue tanya dia ke bos gue. Masih ada, bos gue pak, masih kayak gitu. Gitu ya, mungkin nggak kenal bos gue. Jadi kalau pun mau masuk ke Indonesia, kalau kamu emang kurang percaya diri katakan dan takut dengan penolakan, coba aja masuk lewat penangguhan dengan staffnya dan jadikan staffnya sebagai jembatan antara kamu dengan bos ya. Makanya staffnya kan merasa dianggap sama kamu. Kan semua orang kan ingin merasa dianggap dan ingin merasa ada andil kan. Pasti kamu nggak mungkin kamu kerja nggak dianggap nggak ada andil, pasti kamu marah. Yakin saya, kamu pasti sama kan, saya pasti sama, pasti kita ini merasa dianggap, itu hal yang manusiawi. Nah masuk dari situ, jadi jadikan orang yang selevel kamu kita jadi jembatan dengan pihak yang di atas kamu. Jadi cross divisi ya, kalau misalnya kita divisi kamu nggak butuh orang, bos kamu ya kamu punya langsung superior ya, ibaratnya kayak jadi mentor kamu. Itu cara. Jadi kalau penolakan dia tuh itu seperti apa? Pendekatan yang dilakukan ke salah ke orang-orang jadi seperti apa? Di perusahaan itu kan pasti ada key person. Yes. Key person nggak mesti di level manager atau supervisor, kadang-kadang ada key person di level staff.
apalagi perusahaan startup. Kan di perusahaan startup itu jarang melihat umur atau posisi, yang lihat kemampuan dan pola pikir. Kalau di perusahaan established akan dilihat pengalaman, akan dilihat kamu punya yang sebelumnya. Kalau misalnya di perusahaan startup itu jarang berarti kamu punya kemampuan, pola pikir segala macam, bisa dipromosiin jauh bisa. Tapi kalau misalkan kamu merasa, aduh gue belum mau nih di posisi itu, kamu bilang sekarang, kamu bisa jadikan conversion. Itu loh di perusahaan startup. Jadi itu komunikasi itu. Kita dari Agung Sedayu Kak, ini kira-kira kapan bisa datang untuk tes nggak Pak? Saya bilang tadi posisi saya masih di Jogja, saya bilang gitu. Kalau di judul minggu depan gimana? Awalnya saya iyain aja dulu kan, maksud saya waktu itu posisi saya ingat tuh saya lagi tempat makan aja. Oh yaudah oke minggu depan aja, hari ini ya. Oh ya oke sip, nanti kita email kan. Udah saya lanjut makan, terus telepon Pramuma, Pak aku dapat panggilan, gimana sini? Oh mau ikut nggak tahu. Terus kamu janjinya gimana? Iya minggu depan. Katanya ya udah pulang lah sini katanya gitu. Dicoba aja tes berhadiah. Masih ingat ngotot kan? Tapi kan aku pengen main. Iya nanti bisa lanjutin lagi mainnya kan. Oh ya udah tuh pergi pulang terus tes. Oh itu pas banget diantarin sama driver kan. Terus pas lagi abis tes interview awal. Tadi kamu kesini naik apa? Naik mobil sama siapa? Sama driver. Jujur banget ya. Kita kan rasanya jujur. Saya nggak tahu kan waktu itu. Saya nggak tahu tata caranya apa. Polos. Maksudnya gimana sih kamu yang baru lulus, yang belum kepikiran kerja, maunya main ditanya gitu. Kita pakai teh apa adanya kan. Very good. Dan mikirnya dulu kalau saya interview nggak saya terima tuh saya. Ya tuh kan. Ya maksud saya kan nggak ada effort ini gitu loh. Iya. Ditanya terus dia senyum gitu interview saya. Nah, terus nanti kalau ketemu di sini gimana? Saya diem kayak gitu. Yang naik mobil, kalau nggak naik mobil ya ini apa namanya naik Transjakarta, saya gitu aja dulu ya kan. Kan maksud saya kan profit kan Transjakarta kan baru juga kan. Soalnya di Transjakarta sih gitu. Dan nanti ya kali sih mau naik Transjakarta gitu kan. Tetap Itu cuma habis ditanya ya kan, saya mikir ya kalau nanti waktu di sini gimana ya, pasti kan naik mobil dong. Kalau mobil nggak ada ya pasti naik Transjakarta, kan selesai dong perkara. Oh gitu, nggak ada masalah ya, nggak ada sebegini. padahal dalam hatiku Tapi sih nanti jauh dari rumah ya kan, gampang aja tinggal ngekos jauh gitu. Pokoknya tuh nggak ada. Pokoknya saya waktu itu mikirnya ya keterima syukur, nggak keterima ya bodo amat gitu. belum ada kepikiran soalnya. Terus apa namanya? Nah, udah. Terus akhirnya diginiin. Disuruh tunggu kan? Makanya saya di interview lagi. Tunggu ya kayak gini. Terus kebetulan Pak, waktu itu kan saya kan harus menjemput ayah saya di salah satu hotel karena dia kan juga bisa saya meeting. Nanya lama nggak? Katanya kayak gitu nunggu. Lo kan saya nggak enak dong bikin ayah saya nunggu. Maksudnya bukan nggak enak ya, saya pengen cepet pulang aja gitu. Karena udah dari pagi saya di rumah. Terus mama nggak, nggak kok sebentar ya. Nunggu sekitar setengah jam. Nah, datang lah cepet saya ini. Ya kenapa saya ini? Ternyata yang kata saya manajernya coy. Tadi gimana PSN saya bisa? Kamu kalau di sini dia tanya akhirnya paling saya ingat, kamu kalau diterima di sini, ditanya lagi kamu kalau diterima di sini mau gimana transportasi? Ya saya bilang ya bu, kalau nggak naik mobil ya saya naik Transjakarta, saya bilang gitu. Nggak masalah, ya nggak masalah kan banyak saya bilang.
Astagfirullahaladzim, kok saya mikir kenapa saya jawab begitu ya, kayak gak ada otaknya gitu. Ya udah terus akhirnya di situ nego lah. Gimana sih nego pertama kali gimana, kan kamu belum lulus nih, udah kok cuma tinggal nunggu wisuda, saya bilang gitu. Terima dong kita udah kok Bu, saya udah lulus, cuman emang belum wisuda aja, wisuda nanti bulan Juni. Karena nggak dapat kloter. Iya, karena kan saya tuh selesai sidang skrip itu bulan Maret. Kok selesai tuh April, itu saya tuh sekitar April kalau nggak salah. Pokoknya nggak jauh dari saya selesai sidang, jadi saya belum selesai revisi tuh, saya belum selesai itu, saya kasih tahu. Dia kan udah lulus coy. Siap. Nah, kalau terima ini bisa mulai kapan? Saya bilang ya paling bulan Juni, karena kan saya masih harus bolak-balik, saya bilang. Ya udah, kalau tanda tangan kontrak sekarang dengan nominal gaji sekian, ya, saya diam. Galau kan, lu kerja terus main gue gimana? Masih pikiran tuh main di ruang meeting, lagi di Tetap orientasinya main ya, bukan karir waktu itu. Tapi pas kenal duit gak mau. Iya. Jadi kayak gitu. Akhirnya saya cuma bilang, dia bilang nanti ada penyesuaian setelah kamu ngasih ijazah. Saya bisa wajar di perusahaan nge-hire orang kayak saya yang belum ada. Ini hanya waktu itu saya belum bisa ngasih SKL lagi karena kan belum revisi. Kan kalau SKL kalau belum revisi kan, saya cuma akhirnya Skrip. bukan transfer nilai juga belum ada karena kan yang sidang belum, ibaratnya skripsi belum keluar nilai, karena maksudnya udah keluar nilai cuman kan belum ditaruh di transfer. Kalau saya belum mulai revisi, artinya transfer itu kan udah dikeluarin kalau udah ada revisi udah full lah kita semua. Saya kasih tahu kamu kalau misalkan kita habis sidang skripsi dikasih yang buat revisian kertas, itu saya kasih. Astagfirullah. Itu catatan. Ya. Iya, pengisian. Enggak, karena di transkrip saya nggak bisa Penguji ngasih. itu kan. Transkrip saya nggak bisa ngasih, ya kan? Transkrip saya nggak bisa ngasih. Karena itu minta bukti kelulusan, saya nggak bisa ngasih. SKL nggak mungkin saya kasih, karena saya belum selesai revisi. Saya minta ke kampus, saya hajar sama kampus, ya kan? Ijazah apalagi, sudah, kayak kan? Transkrip juga nggak bisa, karena saya kalau udah keluar transkrip, saya harus selesai revisi juga. Gimana? Akhirnya saya ide aja tuh, ya kan saya bawa. Itu saya saya kasih beserta dengan ijazah SMA. Terus kan gini, saya diminta ijazah akhir, mau ngasih ijazah 1 saya belum keluar, SKL nggak ada, transkrip nggak ada, coba yang saya kasih ijazah SMA lah, sama saya sidang skripsi, bukti emang saya udah sidang ya kan? Udah keluar nilai juga ya. Waktu itu udah ada saya ingat kok Mulai. skripsi saya berapa? Belum. Udah, saya baru ikut ibu loh ini. Ya gitulah pokoknya cerita saya Pak. Kalau ditanya zaman dulu juga kalau saya jadi orang rekrutmen juga saya nggak mau rekrut saya sendiri. Oh iya. Mikir aja, tanya datang sama siapa, sama driver. Kenapa udah kamu kerja sebenarnya? Ya kan? Ya, kamu kalau sebagai seorang rekruter ada rekrut yang ditanya kayak gitu, pemikiran kamu apa? Ini orang nggak bisa survive. Karena lo kesini tuh dan driver, terlepas dari background keluarga lo, cuman kan lo di sini lamar kerja. Kecuali kalau saya ngomong kayak gitu di perusahaan bapak saya, wajar. Ini perusahaan orang coy, ini kan nggak mungkin ya. Kalau saya, nggak akan saya nggak kerja sendiri deh. Berarti saya tanda tangan kontrak, keluar dari halaman tanda tangan kontrak, di hari yang sama pulang pas ketemu papa saya bilang Pak tanda tangan kontrak, ya bagus dong, tapi aku nggak bisa main, artinya itu masih main. Kok bayangin April, saya cuma punya waktu Mei Juni buat main.
sembari revisi skripsi. Kesel nggak? Pas saya lagi kerja, teman-teman saya pada main. Iya. Lihat di zaman dulu statusnya masih Facebook ya, nggak salah, atau BBM. BBM masih ingat tuh BBM. Itu BBM zaman kuliah, Mbak. 2013 BBM. Berarti saya udah tahu umur Anda, Mbak. Kan udah ada di biodata. Karena pada dasarnya laki-laki tidak akan secara naluri nggak akan mau ada di bawah perempuan. Ini karena dia punya ego. Jadi itu tidak salah, itu manusiawi. Ego laki-laki pasti kan lebih bisa dibandingkan dengan perempuan. Tapi untuk saya bisa nurunin ego itu sulit. Kenapa? Saya sudah terlalu banyak hal yang saya korbankan untuk saya sampai di posisi sekarang, secara kematangan emosional, secara psikologi, secara karir, banyak hal yang saya korbankan. Jadi saya nggak akan mungkin mau mengorbankan, bukan nggak mungkin, kalau udah nggak mau, jelas nggak mau, tapi saya harus mau, dan itu sulit. Jadi sekarang kalau sekarang ditanya gitu, pertanyaan yang saya terima adalah, kok bisa umur sekarang lo punya pasangan? Ini saya nggak pernah mikirin. Nah udahlah, kan datang sendiri, udah nggak saya diwanti-wanti sama kamu. Hati-hati ya, kamu masih tinggal di Indonesia. Itu problemnya bukan di saya. Problemnya saya masih tinggal di Indonesia. Kalau kamu tinggal di luar negeri, itu tidak masalah. Karena kalau di luar negeri, banyak kan dia punya peran ditukar dengan memang kompromi. Ada yang laki-laki di beberapa rumah tangga, perempuannya jadi yang nyari uang, dan itu tidak masalah. Tapi di Indonesia itu menjadi masalah. Gitu, makanya saya tuh diingetin bukan masalah ini, bukan masalah sayanya. Diingetin, kamu harus tinggal di Indonesia. Sometimes kamu harus mengerem. Saya nggak dengar. Terus, itu kesalahan saya di sini. Sekarang saya mau untuk turun, itu susah. Tapi mau nggak mau saya harus turun, secara ego terutama. Saya gini, saya untuk bisa sampai sekarang, saya korbankan waktu saya untuk dengan teman, waktu saya untuk mengenal lawan jenis, waktu saya untuk bergaul, karena saya fokus dengan apa yang mau saya achieve kan. Ternyata itu di Indonesia omongan itu cepat, cepat banget. Makanya saya kasih sama kamu, rem kalau kamu bisa ngerem. Karena kalau udah kayak saya, udah mau ngerem pun sedikit terlambat. Wah. Yang salah kalau Udah kebaca deh kayaknya. kita nggak salah kalau kita mau punya sesuatu yang kita achieve yang tinggi, nggak salah. Karena kita di sekolah dalam orang tua dikasih fasilitas untuk bisa mendapatkan sesuatu yang kita kurang beruntung ya, tempat kita belum di sana, culture kita belum bisa terima. Sekarang saya tanya, kalau kita sudah punya pendidikan magister, bukan masalah pendidikannya, pola pikirnya sudah berbeda dengan orang yang masih di sarjana. Bukan masalah degree, tapi masalah pola pikir. Karena pasti pola pikir kita kalau udah di S2 itu kan beda dengan pola pikir S1. S1 gimana caranya gue memanfaatkan pendidikan ijazah gue buat kerja. S2 gimana caranya gue bisa memanfaatkan gue punya ini untuk membuat sesuatu yang lebih baik buat diri gue, bukan kerja lagi, bisa usaha, bisa apa, koneksi pun akan berbeda. Sekarang ini kalau kamu punya pasangan kamu S2, pasangan kamu S1, pasangan kamu SMA, secara lingkungan beda nggak? Beda. Mana kan? Yes. Kematangan berarti beda. Sedangkan secara psikologis, ya, kita perempuan 4 tahun lebih tua secara psikologis dibandingkan yang laki-laki. Maksud saya bukan saya merendahkan laki-laki, tapi secara penelitian itu ada gitu. Kematangan psikologis perempuan itu 4 tahun lebih cepat dibandingkan dengan laki-laki. Sekarang kamu pergi, saya lebih 30 aja. Psikologi saya sudah punya pemikiran di usia 34. Kalau saya kenal dengan laki-laki umur 30, tidak ada 4 tahun di bawah. Berarti kok kematangannya dari umur 26 dengan 34.
berapa banyak? Itu nggak bisa. Berarti saya punya sekitar 6-7-8 tahun secara psikologis berbeda rumah tangganya. Itu nggak gampang. Maka saya bilang ngerem. Kalau kamu bisa ngerem. Kecuali kamu sudah punya pasangan yang tidak masalah. Karena kalau kamu ngerem, itu maksudnya yang nggak masalah, maksudnya pasangan kamu ngerti, oke, realitasi apa akibatnya ngerti bahwa kamu memang karir minded. Gitu. Berarti ya udah emang dia mau, ya bro nggak masalah kalau dia mau karir atau yang lagi tuh nggak masalah. Iya sih memang. Kalau yang pasangan Berapa tadi Kak? 25 sebelum 25 tuh udah batas akhir. Saat kamu turn 25 yang perempuan itu seenggaknya harus sudah kematangan final kamu itu tinggal diasah. Ibaratnya kamu udah matang dan sudah tidak buruk lagi dengan kematangan emosional, spiritual, segala macam lah itu udah berubah jadi lebih meninggalkan yang anak-anak kamu sendiri. Kalau yang tadi keras kepala 100% seenggaknya berubah jadi 20%. Karena setelah itu terlalu banyak hal kamu korbankan dan pasti bukan masalah nggak bisa, kamu tidak mau. Itu yang saya rasakan, saya nggak mau. Saya udah pulang malam nyari koneksi, terus tiba-tiba saya ketemu sama laki-laki satu pasangan yang kok kamu kerja mulu, kok kamu nggak ada waktu, kok kamu balas ininya lama, kok kamu ngangkat telepon jarang. Loh, itu normal loh. Kalau kita hubungan kan pasti ini kan, pasti ya itu stop. Dulu pas saya zaman kuliah, sering nanya, aku balas SMS-nya lama, aku balasnya lama saya. Karena waktu itu saya nggak pernah, saya nggak punya fokus lain. betul Merasakan setelah kita ya cuek kan. Nah, setelah kerja kita punya satu hal ini menarik ya. Ini menarik, gue bisa mengembangkan diri. Ternyata gue punya kemampuan yang bisa gue asah sampai sejauh ini. Itu nggak gampang. Nggak gampang. Saya sendiri udah nggak mau. Maksud saya ya sekarang saya posisi saya, gue kayak gini. You want it to take it, you don't want it, it's okay, just leave it. Gak masalah buat gue. Dan itu pola pikir yang benar nggak? Enggak sebenarnya. Untuk di Indonesia. Karena di Indonesia ada stigma perempuan itu seenggaknya umur 27-28 udah punya anak satu. Kalau nggak ada stigma apa. Maksud saya, apakah kita tidak menikah itu salah? Enggak. Tetapi culture kita menuntut kita seperti itu. Sebenarnya nggak ada yang salah dengan kita, tapi masalahnya kita masih tinggal di Indonesia yang culture timurnya masih tinggi. Gitu. Dan itu berat. Saya ngerasain berat banget. Oh, saya itu udah nggak punya teman. Maksud saya bukan nggak punya teman, maksud saya kalau kita punya semua itu cuma buat hiburan segala macam. Dan buat saya itu wasting time. Dan saya nggak suka wasting. At least saat saya ketemu orang, kita harus membuat sesuatu yang bisa berguna, either buat saya atau either buat mereka. Jangan cuma acting kan. Itu udah pola pikir seperti itu. Sedangkan laki-laki di usia saya, pikirannya masih fun. Either dia punya istri, pasti masih fun, masih apa. Salah? Enggak, normal. Saya nggak bilang salah ya. Maksudnya itu normal dan manusiawi dan secara psikologis pun itu bisa dinormalisasi. Ya kan? Karena secara umur masih umur sekian. Jadi kan kita perempuan nggak bisa. Susah. Jadi di kita di Indonesia tuh perempuan tuh banyak dituntut. Salah. Culture seperti itu. Dan kita pun culture kita dibentuk dari agama. Ya kan? Salah. Yang salah ya saya nggak ngerem. Saya ingat ya, hati-hati kamu masih tinggal di Indonesia. Jadi ngerem. Saya bukan nggak pengen S3, tetapi saya sadar saya masuk ke S3, saya akan bergaul dengan orang-orang yang sudah di bawah 40-50. Ya, seenggaknya 40, 30 akhir, 40 awal. Di situ
pola pikir yang udah bukan masalah senang-senang. Iya, bukan ada yang aktualisasi diri mungkin. Iya kan? Di situ posisinya malah bukan cuma berguna. Seenggaknya I have to get something, which is money dan pengalaman. Ya dong. Ya kan? Kalau masuk ke situ dan saya belum punya pasangan, pola pikir saya berubah lagi. Akan lebih sulit nggak? Jadi saya berusaha ngerem sebenarnya. Saya bukan nggak mau. Saya bukan nggak mau kuliah S2 psikologi lagi atau ngambil S3 apa. Bukan nggak mau. Mau. Karena saya suka sesuatu yang baru ya. Hanya kalau saya ambil bener-bener kayak nggak rem saya belongin lagi, akan lebih sulit. Kalau saya tinggal di US, di London, atau di Singapura, apa? Saya tinggal di Indonesia, itu masalah. Itu masalahnya itu. Maksudnya bukan Indonesia jelek, sebenarnya bagus itu menjaga. Saya selalu suka kata equilibrium, menjaga keseimbangan, ya kan? Karena secara agama memang itu disarankan, ya kan? Tapi memang saya tuh bukan salahnya saya adalah saya bukan orang yang religius. Itu kekurangan saya bukan orang religius. Buat saya, apa namanya? Di pandangan saya, masalah agama itu bukan prinsip sama Tuhan. Tapi yang lebih saya perhatikan adalah how I treat people. Karena kan ada hablum minanas sama hablum minallah. Kamu percuma kamu worship Allah atau Tuhan itu kalau you treat people-nya benar-benar jelek. Itu bisa. Saya sekarang lebih ke hablum minanas karena hablum minallah saya bisa dibilang jelek ya. Nggak, maksud saya bukan orang yang ini, bukan orang yang syariah. Pas kita berkenalan itu ngomong dan saya bukan orang syariah banget. Saya kalau dibilang saya sholat, jarang. Dibilang saya pakai jilbab, saya pas coba. Saya dibilang puasa, saya baru puasa sejak saya tidak punya anak. Selama saya kuliah, saya nggak pernah puasa. Gitu, saya. Cuman kalau anak itu nggak pernah dulu. Kenapa? Saat saya orang, saya pengen itu balik lagi ke saya, entah dari siapa. Saya nggak akan mau diremehin sama orang. Saya nggak akan remehin orang. Makanya saya kayak sekarang tuh kayak saya suka kalau saya nanya gitu ke teman-teman perempuan yang ibaratnya kalau saya ketemu orang masih muda gitu kan, baru lulus, baru kerja, kita ngobrol lama, entah lagi ketemu di tempat servis mobil atau kita ketemu di tempat elektronik kan suka ngobrol lama tuh sama orang gitu. Saya pesan satu kayak gini kalau perempuan gitu. Dua sudah modal 1, 2 banyak ngerem. Jadi mawas diri deh. Iya, maksud saya Seriusan dong. Jadi ketapar tapi bener juga sih gitu. maksud saya nggak ada yang salah. Nah, Kita nggak salah untuk meningkatkan kita punya value diri, tetapi sometimes lingkungan kita belum bisa menerima itu 100%. tapi ini nggak sih Kak, maksudnya hal yang wajar nggak sih kalau kita kan misal ya perempuan terus udah studi udah selesai kan, entah S1 entah S2 gitu kan, udah karir, nah mesti pengennya kan punya pasangan yang lebih kan, Pasti ya kan, normal. baik dari segi Ekonomi, sosial, ya, pendidikan kan, sampai punya sama. pemikiran gitu kan, Pola pikir seenggaknya sama gitu. itu paling Wajar. minimal. Paling minimal. Enggak. Sekarang gitu, pendapatan kamu saya 10 juta. Kamu mau punya suatu pendapatan nggak usah jauh deh, 8-9 juta mau nggak? Saya jelas nggak mau. Iya dong, seenggaknya sama. Kenapa? Gue udah sejauh ini, gue nggak mungkin ngebiayain ini. Karena gue pengen dengan uang gue kita bisa bareng-bareng beli anak. Dua, masalah pola pikir. Kamu mau ibu kamu? Jujur manusiawi saya enggak Ya jelas. jelas dong. Tahu-tahu tuh cowok aku tindas tuh. Bener kan? Bener kan? Itu salah. Secara manusiawi tidak. Secara kita di lingkungan salah. Karena jelas di agama pun diatur kita punya posisi di bawah laki-laki ini. Kan?
Itu salahnya adalah lingkungan. Kita nggak salah kita cuma satu, nggak ngerem. Tapi pola pikir kita wajar kan? Wajar, tapi itu harus bisa kamu kelola. Misalnya gini, oke, kamu mau nerima orang yang di bawah kamu secara pendidikan, saya nggak mau pendidikan deh, kalau pendidikan, pola pikir kayaknya terlalu klise ya. Ekonomi, pendapatan. Kamu kalau mau menerima dia, kamu harus naruh pendapatannya di atas pendapatan kamu. Terlepas itu dari kurang atau tidak kurang, terima, telan. Karena kamu mendengarin dia sebagai pasangan, sebagai suami. Jangan kalau udah jadi suami dibutungkin, ya kan? Gua kerja juga buat lu, nggak boleh keluarin. Maksudnya gini, maksud gue itu memang punya pemikiran yang berbeda dengan dari orang. Gue sadar secara perempuan ya, mungkin kalau dengan laki-laki gue punya pemikiran kayak gini, kalau misalnya gue laki-laki sebenarnya wajar, tapi karena gue perempuan jadi tidak wajar. Karena gue perempuan jadi tidak wajar. Gue punya pemikiran kayak gini, gue punya pemikiran yang sedikit bebas, tetapi gue dibesarkan di keluarga yang kalau secara agama tuh sangat religius. Maksudnya religius ini adalah gue selalu dididik dari kecil itu laki-laki itu ada di atas perempuan, mau tidak mau, suka tidak suka, ada step. Karena memang laki-laki itu ada agama, karena keluarga gue cukup agamis sih ya, di agama kan laki-laki pemimpin. Yang kalau gue mau nerima laki-laki untuk kenal di bawah gue harus siap menerima pendapat dia lebih cepat daripada gue, dan untuk bisa berkompromi itu tidak mudah karena gaya hidup gue sudah seperti ini. Iya dong, semua kan kembali ke sana. Iya, kembali ke sana ya. Iya dong. Ekonomi. Karena sebenarnya kalau misalnya kita ngomongin kebutuhan hidup, berapa sih? Kamu beli belanja bulan 3 bulan untuk makan sebulan juga cukup buat berdua. Iya, nyata. Atau kan 5 juta. Kalau saya gaji kamu 10 juta, gaji pesan kamu 18 juta, kurangi 5 juta, 13 juta, cukup nggak buat berdua? Bisa, cukup. 5 juta udah diambil buat gaji bulanan sebulan. Gua loh, belum ada anak, gua bisa buat tabungan, bisa. Artinya sebenarnya nggak mau sebenarnya bisa, tapi kita yang sulit karena itu sudah terbiasa 10 juta buat sendiri, tidak dibagi. Itu yang susah. Makanya saya bilang komprominya berarti menurunkan kita punya ego. Kan saat itu ego. Gue kerja segini karena gue pengen bisa cicil ini. Gue pengen mendingan pendapatan, nyari uang tambahan karena gue pengen beli ini segala macam. Kan lifestyle sebenarnya. Untuk gue menurunin itu lagi bisa atau gampang? Apakah itu salah untuk keinginan untuk lebih baik? Yang salah adalah pada akhirnya ego gue akan dengan ego lain. Jadi itu gak gampang, makanya tadi gue bilang gue mau berubah seperti itu. Setelah itu kalau karir lu udah mantap segala macam, akan terlalu banyak hal yang mengorbankan dari diri lu. Lu pasti tidak mau berkompromi dengan itu. Karena gue capek-capek kerja sampai malam segala macam, kenapa gue kompromi itu jadi di bawah? Itu jadi manusiawi. Gak salah, itu manusiawi. Maksud gue itu manusiawi, sesuatu yang lo pun kerja, lo pasti pengen dapetin. Pertama gaji lu say UMR, lu cuma bisa buat makan. Saat lo dipromosi, gaji lu naik, lo bisa cicil motor. Naik lagi, lo bisa cicilan motor untuk motor lebih bagus. Yang tadinya cuma motor bebek, jadi motor 250 cc kasarnya, ya kan? Cicil lagi, pengen sekali bisa beli mobil seenggaknya supaya lo gak kehujanan, gak kepanasan, gitu kan? Kan naik. Nextnya lagi, pasti kan pendapatan lu lagi, lu pasti akan pengen bisa nyicil rumah. Normal gak? Normal kan? Perempuan pun sama. Makanya di otak gue sekarang, oke, gue sekarang udah di sini, gue bisa cicil mobil. Di otak gue sekarang, next gue punya pendapatan akan gue lokasikan buat gue cicil rumah. Gue pasti akan mencari laki-laki yang sama laki.